Apa yang terjadi? Ternyata itu salah satunya modelnya yang katanya kebal, transfer ilmu kebal, ditebas jebol. Masuk rumah sakit, minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo. Dan selama menunggu masa penyembuhan, mereka minta duit lagi karena korban ini tidak bisa kerja. Selama tidak bisa kerja, makanya minta uang lagi. Yang nantang pembuktian mereka datang ke acara orang, jebol, minta uang untuk berobat. Bangsat tidak? Itulah yang disebut dengan dukun penipu. Dukun kalau nggak nyapul, nipu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pembuktian ilmu kebal di podcastnya Densu kemarin terus saja menjadi perbincangan dan perdebatan serta polemik di masyarakat. Dan ada fakta mencengangkan yang diungkap oleh Teuku Iqbal Joan, ya, paranormal asal Aceh ini yang juga mendukung pesulap merah, ternyata membongkar fakta yang cukup mengejutkan. Teuku Iqbal Jonat mengatakan bahwa kemarin itu acara pembuktian itu yang telah gagal itu karena ada korban yang terkena bacokan golok, akhirnya meminta uang pengobatan sejumlah 4.600.000 kepada Denny Sumargo. Dan seperti yang terlihat di podcast, Denny Sumargo memang saat pembuktian ilmu kebal itu ada korban yang dibacok. Korban ini merupakan salah satu asisten dari pengacaranya, Firdaus Oiwobo. Setelah dilakukan percobaan ilmu kebal, ternyata punggungnya kena gores dan mengucur darah, dan dia pun minta uang berobat. Tidak hanya uang berobat yang sejumlah 4.600.000, tetapi juga uang selama pengobatan karena dia tidak bekerja sejumlah 600.000. Hal ini diungkapkan oleh Teuku Iqbal Jonat dalam live di YouTube-nya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya sehat sekolah ini! Ya sehat sekolah ini! Allah! 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 Tutup. Hatinya was-was. Ya qadiyal hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya. Ya, makanya ini bukan ilmu kita yang bisa, gitu loh. Ini pedang besi. Sebentar. Stanley, bukan stainless, strike gitu, atau separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya, di sini. Dokter. Monggo dokter ya, di sini. Dokter. Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter aja. Hatinya berubah. Pak, rasanya sakit gak? Enggak sih. Enggak rasa sakit. Sakit. Ngilu dikit. Boleh ke sini? Ya. Apa ya? Tidur Bang, besok lagi. Ya udah tidur aja Bang, jangan kebanyakan tidur. Jadinya ngelantur dan juga mimpi banyak ya. Jangan saudaraku. Tadi di sana apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Ternyata itu salah satunya modelnya yang katanya kebal, transfer ilmu kebal, ditebas jebol. Masuk rumah sakit, minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo.
Dan selama menunggu masa penyembuhan, mereka minta duit lagi. Karena korban ini tidak bisa kerja. Selama tidak bisa kerja, makanya minta uang lagi. Yang nantang pembuktian mereka datang ke acara orang, jebol, minta uang untuk berobat. Bangsat tidak? Itulah yang disebut dengan dukun penipu. Dukun kalau nggak nyabul nipu. Hei Pak Agus, humasnya para dukun. Humasnya dukun Pak Agus. Dengar Pak Agus, dukun itu kalau nggak nipu nyabul. Nih yang ngomong nih. Mana dukun penipu? Itulah kalian. Itulah kalian. Nyabul, coba kalian cari tahu. Ada nggak? Berapa banyak kasus pencabulan? Nggak ada istilah oknum. Dukun cabul, dukun nipu. Nggak ada istilah oknum. Dukun kalau nggak cabul ya nipu. Nggak nyabul, nggak nipu. Pasti ngawur. Kalian nggak malu memamerkan kesaktian abal-abal kalian itu? Itu golok-golok tumpul, saudara. Saya kasih tahu ya secara fisika. Kagak usah tinggi-tinggi berbicara metafisika. Golok kalau ditumpulkan, dia menebas pelepah pisang, pelepah kelapa, menebas semangka, mentimun, ya itu putus. Menebas jeruk atau mengiris jeruk putus. Tapi kalau ditebas ke badan, dia akan menimbulkan luka bacok. Itu fisika. Tapi kalau diiris-iris begini dia tidak mempan. Tapi kalau dibacok putus. Untung nggak di leher. Kalau bacok di leher putus itu leher orang. Berapa senti masuk pedangnya? Hah? Berapa senti masuk? Saya sudah memantau tujuan mereka dari awal. Mereka ingin menunjukkan pertunjukan akrobat dengan mengatasnamakan ilmu goib padahal sulap. Ingin morotin orang. Mereka dikasih uang oleh para dukun untuk mengkampanyekan bela dukun. Ya. Dan yang terjadi di sana tadi, mereka minta uang berobat sama Bang Denny Sumargo. Kalau kalian tidak percaya, kalau kalian menganggap ini bohongan, saya tanya sama Bang Denny, minta uang nggak 4.600.000 buat berobat. Kemudian selama dalam perawatan dia nggak bisa nyari uang gara-gara kecelakaan kerja. Kalian nyari celaka sendiri. Kalian nyari celaka sendiri. Saya cari tahu sendiri melalui penerawangan asbabul mazmumah. Pakai ilmu fisika, bukan metafisika. Tanya tuh sama si Firdaus Awil. Kalau pakai HP yang canggih dikit. Biar nggak bisa diterawang orang. Tolong teman-teman, jangan tulis Joko Bengek di sini dulu. Saya lagi serius ini. Joko Bengek itu bukan siapa-siapa, cuman belangsak yang kowar-kowar di selangkangan bininya. Santai ya. Itu orangnya si Udin, anak buah si Udin. Jangan terprovokasi. Paham? Nggak usah tulis-tulis tentang dia dulu di sini ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, pertunjukan para badut yang sedang bersafari antar podcast ke podcast itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ya, sedang mempermalukan dirinya sendiri. Istilah kata seperti itu. Kemarin ngaku cucu Sultan, si pengacara Firdaus Awil. Habis itu ngaku sebagai turunannya daripada Patih Gajah Mada. Kan lebih konyol lagi. Konyol.